Pak Marwan, seorang lansia yang dikenal rajin ke masjid, tak pernah menyangka bahwa sebuah kejadian sederhana, terpeleset di kamar mandi saat hendak berwudu, akan merubah kehidupannya. Sebab meski menurutnya itu hanya tergelincir sedikit, dampaknya sangat besar. Kakinya belum bisa pulih sepenuhnya setelah 3 bulan, dan kini ia merasa takut bergerak bebas, bahkan semangat untuk beribadah pun menurun. Apakah yang tampak seperti jatuh kecil itu memang benar-benar sepele bagi lansia, atau justru bisa menjadi peringatan akan kerentanannya, yang bukan hanya mengancam fisik mereka, tetapi juga mengurangi kemandirian dan kualitas hidup mereka? Serta bagaimana hal-hal sederhana di sekitar mereka yang sering terabaikan ternyata bisa menjadi penyebab jatuh yang berbahaya. Setiap tahun, jutaan lansia di seluruh dunia mengalami kecelakaan akibat jatuh. Dan meskipun kejadiannya seringkali tampak sepele, seperti tergelincir di kamar mandi, tersandung karpet, atau kehilangan keseimbangan saat berdiri, dampak yang ditimbulkannya bisa jauh lebih serius daripada yang kita bayangkan. Pada lansia, bahkan satu kali jatuh bisa berujung pada cedera parah seperti patah tulang, trauma kepala, atau bahkan hilangnya kemampuan untuk mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ini seringkali menjadi titik balik yang mempengaruhi kualitas hidup mereka secara drastis, mulai dari berkurangnya kepercayaan diri hingga penurunan fungsi tubuh yang lebih cepat. Melalui kisah Pak Marwan, kita bisa memahami lebih dalam mengapa lansia lebih rentan terhadap kecelakaan seperti ini dan bagaimana cara kita dapat mencegahnya, memberikan perlindungan lebih, serta mendukung mereka agar tetap aman dan mandiri di rumah tanpa kehilangan semangat hidup. Kejadian Pak Marwan yang terpeleset. Pak Marwan, 72 tahun, adalah sosok lansia yang rajin beribadah dan sangat aktif. Suatu pagi, seperti biasa, ia hendak berwudu untuk sholat subuh. Namun, lantai kamar mandi yang sedikit basah menyebabkan kakinya tergelincir saat melangkah mundur. Dalam sekejap, Pak Marwan terjatuh dengan posisi terduduk. Kejadian itu mungkin tampak sepele bagi sebagian orang, namun bagi lansia, dampaknya bisa sangat besar. Terjatuh hanya sekali, meski dengan gerakan yang tampak ringan, dapat menyebabkan cedera serius yang mempengaruhi kehidupan mereka dalam jangka panjang. Pak Marwan pun merasakan langsung bagaimana kejadian kecil seperti itu mengubah segalanya. Bahkan untuk melakukan aktivitas sederhana seperti ke kamar mandi pun jadi terasa menakutkan. Dampak fisik dari kejatuhan pada lansia, setelah jatuh, Pak Marwan dibawa ke klinik dan menjalani rongen. Hasilnya menunjukkan adanya retak ringan di tulang pinggulnya. Dokter menjelaskan bahwa tulang pada lansia memang lebih rapuh dan rentan. Bahkan cedera ringan akibat jatuh pun bisa menyebabkan kerusakan yang lebih serius. Proses pemulihan tulang juga lebih lama pada lansia, yang berarti mereka harus beristirahat lebih lama, mengurangi mobilitas, dan meningkatkan risiko komplikasi kesehatan lainnya, seperti infeksi atau pembekuan darah. Selain itu, Pak Marwan juga mulai merasa nyeri, dan meskipun cederanya tergolong ringan, pemulihannya sangat lambat, yang membuatnya semakin terbatas dalam bergerak dan melakukan kegiatan sehari-hari. Penurunan kepercayaan diri dan kecemasan. Salah satu dampak yang seringkali tidak terlihat namun sangat mempengaruhi lansia setelah jatuh adalah penurunan kepercayaan diri. Pak Marwan yang sebelumnya tidak pernah merasa takut untuk bergerak atau beraktivitas, kini merasa cemas setiap kali harus masuk kamar mandi atau berjalan tanpa bantuan. Kecemasan ini seringkali membuat lansia enggan bergerak, bahkan aktivitas yang biasa mereka lakukan setiap hari menjadi terasa menakutkan. Ketakutan ini bisa berakibat buruk bagi kesejahteraan mental mereka, menyebabkan rasa depresi dan isolasi sosial. Kejatuhan fisik berimbas pada penurunan fungsi psikologis yang mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Pengurangan aktivitas dan perubahan pola hidup. Setelah kejadian tersebut, Pak Marwan mulai lebih banyak duduk dan mengurangi aktivitas fisiknya. Kebiasaannya yang dulu rajin ke masjid dan berinteraksi dengan orang lain, kini berubah. Ia mulai bergantung pada tongkat untuk berjalan dan merasa tidak nyaman bergerak tanpa dukungan. Ini menurunkan semangatnya untuk beribadah dan beraktivitas sosial,
yang berujung pada penurunan kesehatan fisik dan mentalnya. Padahal, menjaga aktivitas fisik sangat penting untuk lansia, karena gerakan tubuh yang teratur dapat menjaga kekuatan otot, fleksibilitas, dan keseimbangan. Semakin lama lansia mengurangi aktivitas, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengalami penurunan fungsi tubuh yang lebih signifikan. Efek domino pada kesehatan lansia. Satu kali jatuh pada lansia seringkali menciptakan efek domino yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan mereka. Selain kehilangan rasa percaya diri, ketakutan yang berkembang setelah jatuh membuat mereka enggan untuk beraktivitas dan menjaga kesehatannya. Ini dapat menyebabkan penurunan kondisi fisik secara bertahap, seperti kehilangan kekuatan otot, penurunan kemampuan keseimbangan, dan bahkan kecemasan yang meningkat. Tak jarang, lansia yang mengalami jatuh merasa lebih rentan terhadap cedera lebih lanjut, yang memicu siklus berkelanjutan. Jatuh, cedera, berkurangnya mobilitas, hingga ketergantungan yang lebih besar pada orang lain. Semua faktor ini semakin memperburuk kualitas hidup mereka dan bisa mempercepat proses penuaan yang tidak diinginkan. Rehabilitasi dan evaluasi lingkungan rumah. Dokter menyarankan agar Pak Marwan menjalani rehabilitasi fisik ringan untuk membantu proses pemulihan dan meningkatkan kekuatan otot serta keseimbangan tubuh. Rehabilitasi ini dirancang untuk melatih tubuh agar kembali bergerak dengan aman dan efektif tanpa menambah resiko cedera. Selain itu, keluarga Pak Marwan diminta untuk melakukan evaluasi terhadap lingkungan rumah mereka guna mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan serupa di masa depan. Lingkungan yang aman dan nyaman sangat penting bagi lansia, dan tindakan pencegahan seperti memperbaiki kondisi rumah dapat membantu mencegah terjadinya kecelakaan. Rehabilitasi fisik dan perubahan lingkungan rumah adalah langkah penting dalam meminimalkan resiko jatuh yang lebih lanjut. Modifikasi lingkungan rumah untuk mencegah jatuh. Setelah berkonsultasi dengan dokter, keluarga Pak Marwan mulai membuat perubahan signifikan di rumah mereka untuk mengurangi resiko terjatuh. Di kamar mandi dan dapur, mereka menambahkan alas anti-selip agar lantai tidak licin. Karpet kecil yang mudah bergeser pun dilepas untuk menghindari resiko tersandung. Selain itu, pegangan dipasang di beberapa titik strategis seperti dekat toilet dan tempat tidur, untuk memberikan dukungan ekstra saat Pak Marwan perlu berdiri atau berpindah tempat. Penerangan yang cukup juga sangat penting, terutama di malam hari, untuk membantu Pak Marwan bergerak dengan aman tanpa resiko terjatuh karena kekurangan cahaya. Dengan langkah-langkah ini, lingkungan rumah Pak Marwan menjadi lebih aman dan nyaman, yang meminimalkan potensi kecelakaan. Penggunaan sepatu atau sandal yang aman. Pemilihan sepatu atau sandal yang tepat sangat penting bagi lansia, terutama bagi mereka yang memiliki masalah keseimbangan atau mengalami pemulihan setelah jatuh. Sepatu atau sandal yang licin bisa meningkatkan resiko jatuh, sehingga penting bagi Pak Marwan untuk memastikan bahwa sepatu atau sandal yang dikenakannya memiliki sol yang tidak licin. Keluarganya mulai memperhatikan hal ini dan memastikan bahwa Pak Marwan hanya memakai sepatu dengan sol yang aman dan stabil. Selain itu, sepatu yang sesuai juga memberikan dukungan yang lebih baik pada kaki, mengurangi tekanan pada tulang dan sendi, serta memberikan kenyamanan saat berjalan. Perhatian terhadap detail kecil seperti ini bisa membantu lansia merasa lebih aman dan mengurangi kekhawatiran mereka saat bergerak. Latihan keseimbangan dan aktivitas fisik. Selain modifikasi lingkungan, dokter juga menyarankan agar Pak Marwan tetap aktif secara fisik meskipun dengan bantuan tongkat. Latihan keseimbangan ringan sangat penting untuk membantu lansia mempertahankan koordinasi tubuh dan mengurangi risiko jatuh. Salah satu latihan yang disarankan adalah berdiri dengan satu kaki sambil berpegangan pada pegangan yang sudah dipasang di sekitar rumah. Latihan ini membantu memperkuat otot-otot inti dan kaki yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Melakukan latihan ringan setiap pagi secara rutin akan meningkatkan kemampuan Pak Marwan untuk bergerak dengan lebih percaya diri dan mengurangi ketergantungan pada orang lain. Menjaga kebugaran fisik adalah salah satu cara terbaik untuk mendukung lansia agar tetap mandiri dan terhindar dari cedera lebih lanjut. Dukungan keluarga dan pemberian semangat.
Salah satu aspek penting dalam pemulihan Pak Marwan adalah dukungan emosional dari keluarganya. Setelah jatuh, banyak lansia yang merasa takut atau cemas yang bisa mempengaruhi kondisi mental mereka. Oleh karena itu, keluarga Pak Marwan tidak hanya memberi perhatian fisik, tetapi juga dukungan psikologis yang sangat dibutuhkan. Mereka memastikan untuk tidak menertawakan atau meremehkan kecemasannya, tetapi memberikan semangat dan keyakinan bahwa ia bisa pulih dan kembali aktif. Keluarga juga mengingatkan Pak Marwan untuk tidak menyerah dan terus menjaga semangat hidupnya. Keterlibatan keluarga dalam mendampingi dan memberi semangat sangat penting dalam membantu lansia merasa lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi tantangan yang muncul. Dukungan ini memungkinkan Pak Marwan untuk kembali menjalani kehidupannya dengan lebih positif dan aktif. Jatuh pada lansia bukan sekadar masalah fisik, tetapi juga sebuah peringatan bahwa tubuh mereka semakin rentan dan membutuhkan perhatian lebih. Kejadian seperti yang dialami Pak Marwan mengajarkan kita bahwa meskipun terlihat sebagai kejadian kecil, dampak dari satu kali jatuh bisa mengubah kehidupan lansia secara drastis. Namun, dengan perhatian yang tepat, seperti memastikan lingkungan rumah aman, menjaga aktivitas fisik mereka, serta memberikan dukungan emosional, kita bisa membantu lansia tetap merasa aman dan mandiri. Jangan tunggu hingga jatuh terjadi baru bertindak. Lakukan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari risiko tersebut. Melalui dukungan keluarga dan upaya bersama, lansia seperti Pak Marwan bisa kembali menjalani kehidupan dengan penuh semangat, beribadah di masjid, dan menikmati hari-hari mereka dengan lebih percaya diri. Ini bukan hanya soal mencegah jatuh, tapi juga memastikan mereka bisa terus hidup dengan kualitas dan rasa aman. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan informasi penting ini. Kami juga ingin mendengar dari kamu. Tulis di kolom komentar doa apa yang kamu harapkan di usia senja, dan mari bersama-sama saling mendoakan agar doa kita semua terkabul. Semoga para penonton selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang yang berkah. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini menginspirasi dan memberikan manfaat bagi kita semua.